Dia bisa melihat konflik dari sudut pandang yang luas, dan dia juga bisa menenangkan orang-orang dengan kemampuan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Karena orang-orang Yahudi Kristen ini, mereka menggunakan kayak mitos-mitos mereka untuk menakut-nakuti beberapa orang-orang Kreta dalam menjadi orang Kristen yang benar. Jadi daripada berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu iman dan juga penurutan kepada Yesus, mereka justru membuat ritual sebagai yang terutama. Itu gimana cara mereka mengajarkan apa yang baik kepada anak-anaknya, padahal mereka sendiri berasosiasi dengan drug dealer. Jadi hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan Kristiani. Gimana kita sebagai umat Tuhan bisa hidup benar kalau kita di dalam rumah tangga saja kita berantakan? Halo teman-teman Faithbook, kembali lagi login di Faithbook What's on Your Mind. Dan pada saat ini kita bersama narasumber yaitu Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Bapak Pendeta. Halo Rahel, Selamat berjumpa. Ya Bapak. Dan pada saat ini kita akan kembali membahas tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pastinya nggak kalah menarik dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan untuk kalian yang masih belum tahu apa itu Faithbook, bisa kembali cek di Facebook, YouTube, atau di website Hope Channel Indonesia. Di situ kita akan selalu memberitahu info-info terbaru tentang episode Faithbook ini, gitu. Nah, kita langsung aja ya Bapak Pendeta, kita akan membahas. Tapi sebelum kita bahas tokohnya, mungkin kita bisa kasih clue-nya dulu nih, Pak. Tebak-tebakan? Oh, boleh, tebak-tebakan. Jadi yang pertama itu namanya disebut 12 kali di 11 ayat pada Perjanjian Baru. Itu yang pertama. Waduh, ada nggak sih yang ngitungin? Kayaknya itu susah banget deh, Pak Pen. Coba deh lagi deh, Pak Pen. Terus yang kedua itu dia merupakan sahabat dekat dan rekan sepelayanan Paulus. Dan setiap kali Paulus mention namanya dia, ada sukacita tertentu sih dalam dirinya. Dia pernah sekali ke mereka janjian ketemu satu tempat kan, dan karena satu dan dua hal itu mereka nggak bisa ketemuan. Itu membuat Paulus itu agak galau karena nggak ketemu sedih dia ya sama orang ini. Berarti sedekat itu ya Pak Pen? Sedekat itu, memang mereka dekat banget. Jadi setiap kali mereka ketemu, Paulus selalu merasa bahwa orang ini membawa penghiburan dan kekuatan bagi dirinya. Wah, itu. Ini kayaknya udah mulai spesifik nih, udah mulai. Tapi belum bisa ketebak ya? Iya, masih belum bisa dong Pak Pen, masih banyak. Berarti apa lagi nih Pak Pen? Selanjutnya adalah dia seorang Gentile atau seorang kafir yang menjadi Kristen. Artinya sebelumnya dia bukan Yahudi. Berbeda dengan Paulus, Barnabas, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Orang ini memang benar-benar pure datang dari latar belakang Gentile atau seorang kafir. Oh gitu ya, jadi dia bukan orang Yahudi ya Pak Pen? Ya, atau dalam kata lainnya dia bukan orang yang bersunat. Oh, oke. Selanjutnya ada lagi nggak Pak Pen? Udah ketebak belum? Pertama, dia namanya disebut 12 kali di dalam 11 ayat. Yang kedua adalah dia merupakan seorang sahabat dan rekan Paulus. Ya. Kerja pelayanan bareng ya Pak Pen? Iya, kamu ada nggak sahabat Paulus yang kamu kenal? Ya, kalau nggak Filemon, paling Titus, ada apa juga lagi? Sebenarnya. Iya sih. Kayaknya Titus. Cuma ada banyak sih rekan-rekan Paulus, kayak kita punya Silas, Barnabas, Epafroditus. Itu banyak ya. Tapi hari ini kita akan berbicara secara spesifik mengenai seorang tokoh yang bernama, tadi lu udah bilang Titus. Dan Titus itu nama itu digunakan sebagai satu nama kitab di Perjanjian Baru. Iya kan? Kayak 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Iya. Filemon, dan juga terakhir Ibrani. Jadi ini merupakan nama kitab. Tapi anehnya adalah biarpun namanya itu menjadi nama kitab, buku Titus itu nggak ditulis oleh Titus. Lah kok gitu ya? Iya. Berarti yang tulis siapa tuh? Yang tulis tidak lain ada Paulus. Oh, makanya surat-surat isinya ya Pak? Iya. Jadi surat kepada Timotius, surat kepada Titus, memang biarpun menggunakan nama orang-orang ini, tetapi tetap saja
bahwa yang menulis surat itu adalah Paulus, tetapi ditujukan untuk Timotius dan Titus. Oke, jadi sebenarnya agak menarik ya kitab ini, soalnya yang tulis ternyata bukan Titus. Ya. Berarti isinya apa tuh Pak Pen selain surat-surat? Jadi 1 Timotius, 2 Timotius dan Titus inilah disebut sebagai pastoral epistles atau surat-surat kependetaan. Ini merupakan nasihat-nasihat, tuntunan, dan juga bimbingan yang diberikan Paulus kepada 2 orang pendeta muda bernama Timotius dan Titus dalam melayani jemaat di mana mereka berada. Jadi untuk Timotius juga? Untuk Timotius juga. Tapi itu kan dalam surat untuk 1-2 Timotius kan. Tapi kalau untuk Titus itu benar-benar untuk Titus saja. Kalau untuk Timotius itu karena dia sedang melayani di jemaat Efesus. Kalau Titus dia sedang melayani di jemaat Kreta. Wah, kayaknya udah menarik banget nih. Apalagi udah dibahas nama jemaatnya ya Pak Pen. Kayak itu tuh jemaat atau tempat sih Pak Pen? Kreta itu sebenarnya nama tempat, nama pulau di dekat Yunani. Nama pulau, oke. Jadi dia melayani satu pulau itu. Iya, gitu. di satu pulau itu. Menjadi pendeta, menjadi pendeta. Oke. Nah, ini teman-teman udah menarik banget kan? Jadi stay tune karena kita akan kembali membahas tentang tokoh Alkitab ini, tokoh Titus. Jadi jangan kemana-mana ya. Kembali lagi login di Faithful, What's on your mind? Nah, kali ini kita akan bahas lagi lebih dalam tentang tokoh Titus. Oke, Pak Pen. Jelasin dong, Pak Pen, Titus ini tuh tokoh yang seperti apa sih dia? Memang sih kalau kita bicara mengenai Titus, ini satu tokoh yang kayaknya kita masih kayak gimana ya, nggak kenal gitu kan. Mungkin kita kenal namanya aja ya, tapi nggak mendalami itu. Untuk background-nya kayaknya juga secara kepribadian juga kurang. Nah, kalau kita lihat secara mendalam, Titus itu seperti Pak Pendeta bilang, dia adalah seorang Gentile, dia berasal dari Yunani kalau saya Pak Pendeta nggak salah. Dan kita nggak tahu gimana ceritanya, tapi kalau kita baca dalam Titus 1 ayat 4, bisa baca? Titus 1 ayat yang keempat. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah, itu menarik katanya bahwa Titus di sini apa yang dibilang sama sebutannya kepada dari Paulus itu? Dia adalah seorang anakku yang sah. Oke, menurut iman kita bersama. Jadi ada indikasi bahwa Titus ini merupakan buah dari pelayanan Paulus. Oke. Jadi dia dibaptiskan melalui pekabaran Paulus mengenai kekristenan, dan dia setelah dia bertobat, dia spend waktu bersama Paulus dalam periode tertentu, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan seperti Paulus. Oke, itu luar biasa unik ya. Jadi dia bukan orang Yahudi. Berbeda dengan Timotius yang merupakan campuran. Tapi kalau Titus itu dia memang bukan orang Yahudi secara murni. Dia nggak disunat, dan dia juga nggak menghidupi ajaran orang Yahudi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen lainnya. Dan lebih menariknya lagi, nama Titus itu nggak ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sama sekali nggak ada di-mention. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya, tapi kalau nama-nama teman-temannya yang lain ada. Teman-temannya Paulus itu ada di situ. Kayak Epaphroditus, kemudian Timotius juga ada, kemudian Lukas itu ada spesifik. Silas, tapi kalau Titus nggak disebutkan sama sekali. Tetapi yang kita bisa mengerti secara jelas adalah bahwa dalam Galatia 2:3, coba baca Galatia 2:3. Oke, kita coba lihat Galatia 2 ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Oke, dikatakan di sini bahwa Titus, coba baca lagi. Ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi di sini ada indikasi bahwa Titus itu pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan juga Paulus. Dan ketika ia tiba di Yerusalem, dia kan berbeda kan? Karena dia adalah bukti pelayanan Paulus, bukti nyata bahwa Injil itu harus dikabarkan kepada orang-orang non-Yahudi. Oke, jadi bukan untuk Yahudi doang. Iya. Dan jadi dia adalah bukti nyata. Dan ketika ia sampai di sana, rasul-rasul dan juga orang-orang Kristen lainnya itu nggak memaksa supaya dia disunat. Artinya mereka mulai menerima Titus apa adanya. Dan pada waktu itulah pekabaran Injil itu mulai terbuka lebar kepada semua jenis golongan masyarakat. Biarpun nanti kita akan lihat bahwa ada intrik-intrik yang akan terjadi di dalam pelayanan Titus lagi.
Jadi dia pergi bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus ke konsili Yerusalem, di mana mereka akan memutuskan mengenai pekabaran Injil ke orang non-Yahudi. Kemudian dia juga dianggap sebagai orang kepercayaan Paulus. Jadi contohnya ketika ada permasalahan di gereja Korintus, di dalam 1 Korintus dan juga 2 Korintus, kita bisa lihat ya bagaimana permasalahan itu menggerogoti gereja. Kemudian Paulus mengirim Titus untuk pergi ke Korintus membawa suratnya. Untuk apa tuh, Pak? Paulus kan maksudnya mereka ada masalah kan antara Paulus dan juga jemaat Korintus. Paulus mengirim Titus untuk membawa suratnya ke jemaat di Korintus. Oh gitu. Oke. Dan kita nggak tahu gimana seberapa besar peran Titus dalam melembutkan hati jemaat Korintus. Tapi berkat kehadiran Titus itulah jemaat Korintus itu masalahnya menjadi reda. Oh, hebat juga ya. Padahal hanya memberikan surat itu. Ya, kita nggak tahu ya gimana. Kita kan nggak ada bahas lagi lebih jauh. Tapi yang jelas adalah kalau gue lihat secara pribadi, Titus itu mempunyai karakter yang tenang. Dia juru damai. Dia tulus. Dia mempunyai suatu kemampuan untuk meredakan konflik. Ya, padahal dia masih muda ya, Pak? Dia masih muda. Dia adalah seorang penginjil yang masih muda. Dan kalau kita mau jujur, gimana ya? Lu secara pribadi bisa nggak meredakan konflik? Waduh. Lu lebih cenderung proaktif atau reaktif? Aduh, aku kurang tahu sih kalau nanya ke diri sendiri. Gimana? Mungkin orang yang nilai sih, tapi pengennya sih jadi pendamai. Tapi lu gampang terpancing nggak? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga ya? Puji Tuhan enggak sih. Oke. Dan kalau kita mau jujur, apakah semua orang mempunyai kemampuan kayak gitu? Untuk menjadi seorang juru damai? Tapi untuk mendamaikan itu emang susah sih. Iya. Pasti kan kalau aku pribadi ya aku mendingan menjauh gitu dari konflik, mendingan gak usah ikut-ikut. Itu kan urusan Paulus sama jemaat Korintus, kenapa harus aku yang pergi ke sana gitu kan. Mungkin itu yang ada di otak aku gitu, what's on my mind gitu. Tapi ya hebat berarti Titus mau gitu. Ya, itu luar biasa masih dia. Muda ya. Dan dia masih muda. Dan uniknya adalah pada waktu itu konflik antara Korintus dan juga Paulus itu suatu konflik yang besar. Oke. Dan surat kepada Korintus itu merupakan surat yang paling emosional yang pernah Paulus tuliskan. Yang itu paling emosional loh, dari dibandingkan dengan Roma, Galatia, apalagi ya. Tesalonika enggak. Kalau surat kepada Korintus itu surat yang paling emosional dan di mana perkataan Paulus itu lebih nusuk daripada biasanya. Tapi semuanya itu bisa diredakan dengan kedatangan Titus kepada jemaat Korintus. Dan inilah karakter dan kepribadian yang disukai Paulus dari Titus, karena dia punya kemampuan untuk menjadi seorang peace agent, agen perdamaian. Dia bisa melihat konflik dari sudut pandang yang luas, dan dia juga bisa menenangkan orang-orang dengan kemampuan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Di Korintus itu kebanyakan Yahudi atau Campur. Oh, campuran ya. Dan campuran itu yang membuat persoalan itu lebih pelik. Kenapa? Karena lu punya orang-orang yang datang dari latar belakang berbeda, dengan cara melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi itu pasti ada konflik. Tetapi kita saksikan di sini bagaimana Titus menggunakan kemampuannya untuk meredakan konflik tersebut. Nah, dan inilah alasan kenapa Paulus mengirimkan Titus ke Kreta. Oh, jadi sebelumnya itu mengantarkan surat dulu ke Korintus, lalu setelah melihat progresnya mungkin ya, jadi dikirimkan ke Kreta. Dikirimkan ke Kreta. Tapi kenapa ke Kreta, Pak Ben? Kreta emang kota yang seperti apa sih itu? Kreta itu kota-kota yang agak-agak gimana ya? Dia agak-agak kompleks kotanya. Titus tidak dipanggil di sana untuk mengembangkan untuk membuka gereja baru. Kenapa? Karena di Kreta itu sudah ada komunitas kekristenan yang didirikan oleh Paulus, kalau aku nggak salah ya. Oh, Paulus, jadi udah ada sebelumnya sudah ada. Dan bukan satu aja, tapi sudah ada network of churches atau jaringan gereja-gereja kecil. Nah, kalau dulu kan gereja kan nggak kayak kita. Okay? Kan kalau gereja sekarang, kalau dengar kata gereja, apa yang muncul di pikiran lo? Apa, Pak? Banyak. Apa kira-kira? Pasti bangunan kan? Iya, Pak. Iya, pasti bangunan. Iya, bangunan bisa, tapi kan orang-orang jemaat di dalam juga iya. Tapi ya kalau kita berjujur sekarang itu, kalau kita berbicara mengenai gereja, sudah pasti itu bangunan. Tapi kalau di zaman dulu, gereja itu adalah rumah. Jadi gereja mula-mula itu tidak pernah berbakti di bangunan gereja tok begitu, ya memang sudah didedikasi untuk gereja, enggak. Mereka berbakti di rumah-rumah.
Oh, jadi misalnya hari ini ke rumah si A, hari berikutnya ke rumah si B Mereka gitu. nggak pindah-pindah, tapi mereka biasanya pindah satu rumah paling besar. Oke. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada zaman itu keluarga itu biasanya nggak pernah tinggal jauh-jauh. Jadi, misalnya nih kalau lo kan, nanti pasti kalau lo menikah, lo pasti pindah kan dari rumah orang tua kan? Oh iya. Ya, pindah kemana? Apakah Apakah ke rumah mertua? Papen jangan tanya gitu dong, aku kan belum tahu nih Papen. Calon aja nggak ada. Tapi kemungkinan nggak. Kenapa? Karena Iya. sekarang jarang banget kalau misalnya pun ada orang tua, anak muda yang tinggal sama mertua itu kayaknya ada kayak gimana gitu. Lebih tapi- enak tinggal punya Sendiri. rumah sendiri Oke, ya. punya rumah Papen. sendiri. Tapi pada zaman dulu enggak. Jadi setiap kali ada satu orang anak yang menikah, itu mereka pasti ikut sama anak cowoknya untuk tinggal di rumah family compound atau rumah kayak rumah keluarga mereka sendiri. Jadi nggak kepisah ya. Nggak bisa. keluarga mereka. Itulah makanya nanti perumahan pada waktu itu disebut sebagai insula. Karena itu memang gede. Oke, jadi di rumah-rumah inilah mereka berbakti dan beribadah. Oke. Itu makanya gereja mula-mula itu adalah gereja yang terikat secara keluarga. Contohnya, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, lu notice nggak kalau itu mereka punya ikatan saudara? Enggak. Contohnya, Petrus dengan Iya. Andreas, iya kan? Oke. Yakobus, Yohanes, iya kan? Oh iya, tapi Dan bahkan dua-dua Yesus gitu ya, sendiri Pak. pun juga masih bersaudara sama Yohanes Pembaptis. Iya betul. Dan kita juga nanti lihat bagaimana Filipus itu memanggil Nathanael yang temannya. Jadi kalau kita bicara secara jujur, gereja mula-mula itu adalah family network. Dan di Kreta itu sudah ada beberapa family network Kristen yang didirikan. Dan sepertinya mereka itu menghadapi masalah. Pertanyaannya, masalah apa sih mereka hadapi? Wah, itu dia pertanyaannya. Iya. Masalah apa sih yang mereka hadapi? Nah, kita akan menjawab pertanyaan itu, tapi di episode selanjutnya. Stay tune, guys. Halo teman-teman, kembali lagi kita login di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita mau menjawab pertanyaan sebelumnya nih. Ada apa sih di kota atau pulau ya, Pulau Kreta ini? Oke, mungkin untuk itu gue harus tanya balik lagi ke Rahel. Menurut lo ada apa? Tadi kan kita ngebahas tentang banyaknya keluarga-keluarga ya di situ ya. Harusnya damai dong, Papen. Ya, harusnya damai. Tapi bisa nggak lo tebak permasalahan apa yang ada di Kreta dari surat yang dituliskan Paulus kepada Titus ini? Kita harus ingat bahwa surat itu, misalnya kalau surat itu sama kayak chat di zaman sekarang, oke? Biasanya kalau tiba-tiba gue ngechat Rahel, apa ya gue bilang ya? Rahel ini outline untuk Facebook ya. Apa artinya? Rahel ini apa? Rahel ini outline untuk Facebook. Apa artinya? Apa nih? Ya berarti itu adalah outline-nya. Oke, tapi pertanyaannya kenapa gue kirim? Iya kan? Kenapa gue kirim ke lo? Apakah mungkin tiba-tiba gue ngechat tiba-tiba aja gitu? Rahel ini outline untuk Karena Facebook. kita mau take. Ya, oke. Jadi untuk setiap kata-kata, untuk setiap nasihat yang diberikan Paulus kepada Titus itu muncul dari satu situasi dan kondisi. Gitu. Coba kalau lo baca headline apa aja yang ada dalam kitab Titus. Oke, yang pertama tuh salam. Yaitu salam. Terus? Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Oke, itu selanjutnya. Kemudian apa lagi? Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Oke, kemudian? Kewajiban. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Terus yang ketiga? Lalu pesan-pesan penutup dan salam lagi di akhir. Nah, sekarang gue tanya lagi, apa relevansinya headline ini di dalam analisa kita mengenai permasalahan yang ada di Kreta? Ini tuh lebih ke memberi apa ya, advice gitu, bukan Papen? Try to read between the line. Coba baca di antara nasihat-nasihat itu, di antara apa yang tersirat. Coba baca di antara apa yang tersurat. Coba yang pertama adalah coba baca ayat 5, Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepada. Oke, itu maksud utamanya ya, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota.
Artinya apa? Kreta itu kan pulau kan. Dan di pulau itu ada beberapa kota. Dan sepertinya di setiap kota-kota ini sudah ada kumpulan orang percaya yang beribadah di rumah-rumah. Tetapi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Paulus menyuruh Titus untuk menunjuk dan menetapkan penatua-penatua di setiap kota? Emang sebelumnya nggak ada penatua? Emang sebelumnya mereka nggak ada organisasi? Iya ya. Berarti harusnya udah ada dong, Pak. Harusnya udah ada. Tapi kenapa kemudian Paulus harus menegaskan lagi penatua-penatuanya, dan kenapa juga dia harus secara detail berkata bahwa ayat 6, penatua-penatua itu haruslah orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Kenapa kemudian Paulus berkata bahwa seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah? Berarti sebelumnya penatua yang ada di sana seperti itu dong, Pak? Ya, nah kamu lu udah belajar nih sekarang ini. Kenapa dia tulis ini semua? Kenapa? Karena penatua-penatua di sana, beberapa dari mereka hidup, beberapa dari mereka itu hidup dengan penuh cacat. Mereka angkuh, mereka pemberang, mereka peminum, mereka pemarah, mereka serakah. Oke. Kemudian ayat 8, Paulus mendorong supaya setiap penatua suka memberi tumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Kenapa demikian? Karena penatua-penatua yang sebelumnya tidak berbuat demikian. Oke, jadi ada alasan kenapa surat ini dibuat. Iya. Jadi kalau menurut Pak Pendeta ya, di sini ada persoalan kepemimpinan. Oke, apakah mereka rutin dalam ibadah? Menurut Pak Pendeta mereka rutin. Semua jemaat di Kreta itu rutin beribadah, tapi pada saat bersamaan kehidupan mereka itu sepertinya tidak sejalan dengan apa yang mereka percayai. Dan kenapa kehidupan mereka itu bobrok? Ya karena pemimpinnya juga bobrok. Oh, makanya di awal ini setelah salam langsung dibahas tentang kepemimpinan. Iya, karena bagi Paulus masalah dari gereja itu selalu dimulai dari kepemimpinan. Oke, berarti pemimpin ini sebenarnya sangatlah berpegang. Well, itu berpengaruh banget. Berpengaruh banget kayak bilang kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, dan hal yang sama juga berlaku kepada setiap pimpinan. Oke. Itu makanya Paulus tegas, semua pemimpin jemaat harus beristi satu. Anak-anaknya juga harus hidup beriman, dan mereka harus hidup secara tidak senonoh dan juga tertib. Kenapa? Karena para pemimpin itu adalah model bagi jemaatnya. Jadi kalau para pemimpinnya hidup dengan nggak benar, otomatis jemaatnya itu ikut. Dan mungkin Pak Pendeta harus ingatin juga ya, bahwa di mana mereka beribadah pada waktu itu? Di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Artinya apa? Ya, perilaku anak-anak itu berpengaruh kepada kedewasaan jemaat secara menyeluruh. Oke. Terus anak si penatua ya. Anak si penatua. Oke. Dan uniknya lagi ayat 12. Oke, aku baca ya, Pak Pen. Seorang tunggu sebentar. Bukan. Kita masuk dulu ke ayat 10. Ayat yang ke-10. Iya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Oke, nah kalau tadi kita lihat itu Paulus masih berbicara secara tidak langsung kan? Dia bilang pemimpin jemaat itu harus begini. Mereka itu nggak boleh begini. Yang sebenarnya merupakan sindiran terhadap apa yang terjadi kepada para pemimpin di Kreta. Tapi ketika kita masuk ke ayat 9, ke ayat 10 dan 11, dia itu lebih direct. Oke, lu notice nggak kalau dia ada nyindir beberapa orang secara langsung? Oke, orang-orang seperti apa yang dia sindir? Ayat 10 coba lihat. Orang yang hidup tidak tertib. Oke. Yang terlalu bukan. Ada satu kata yang hukum sunat. Oke, terutama. Apa tuh? Lihat kan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Iya. Jadi kata-kata itu penting banget, Rahel. Jadi terutama kata-kata kayak terutama, khususnya, itu berarti inilah yang menjadi target utama dari Paulus. Contohnya kalau ada orang bilang sama lo nih, gue benci banget sama guru itu.
apalagi guru iya, fisika. iya. Oke. Apakah jadi apakah Spesifik lagi ya iya, itu. apakah itu artinya dia benar-benar benci sama semua guru atau yang sama satu guru aja? Hanya satu. Oke, kadang-kadang satu guru aja dan satu guru inilah yang kayak merusak semuanya. Jadi target Paulus di sini kepada jemaat itu jemaat Kreta, dia berkata bahwa ada beberapa golongan-golongan tertentu. Mereka bersunat. Dan kalau kata bersunat muncul, artinya mereka ini adalah orang apa? Yahudi. Orang Yahudi. Oke. Dan orang-orang Yahudi ini, Yahudi Kristen ini, ayat 11, mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Artinya apa? Mereka menggunakan Injil, mereka menggunakan iman mereka untuk keuntungan pribadi. Untuk memajukan agenda pribadi. Oke. Seperti apa tuh Pak Pen? Gimana kok bisa mereka jadi mendapat keuntungan dari membahas tentang hukum sunat itu? Mungkin mereka berkata kalau orang-orang Kreta itu tidak disunat seperti mereka nggak bisa masuk surga. Waduh, iya. Dan kemudian di Orang ayat Yahudi seperti di ayat 14 itu, coba dia baca lagi. ayat 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Oke, jadi kemudian kenapa dibilang tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi? Karena orang-orang Yahudi Kristen ini, mereka menggunakan kayak mitos-mitos mereka untuk menakut-nakuti beberapa orang-orang Kreta dalam menjadi orang Kristen yang benar. Jadi daripada berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu iman dan juga penurutan kepada Yesus, mereka justru membuat ritual sebagai yang terutama. Ritual apa tuh? Ritual keagamaan. Jadi mereka beranggapan kalau mereka sudah berbuat demikian itu mereka sudah menjadi orang Kristen yang baik. Jadi itu makanya dalam ayat 16 dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Waduh, dalam banget ya Pak. Ya, artinya mereka bilang bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi ini yang mengaku dirinya benar, yang mengaku dirinya bersunat, sebenarnya tidak mengenal siapa Allah. Mereka tidak menghidupkan ajaran Allah dan mereka itu tidak layak untuk disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, persoalannya adalah coba kita baca lagi di dalam ayat 13 ayat 12. Ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap dan yang malas. Oke, di sini Paulus mengutip seorang seorang filsuf. Oke. Dan filsuf ini berkata bahwa orang-orang Kreta itu mempunyai karakteristik mereka itu adalah orang-orang yang apa? Rahel? Pembohong. Oke, binatang buas, pelahap yang malas. Ya, kenapa demikian? Karena ya kita kan hidup di dalam satu budaya yang suka menstereotip, membangun prasangka terhadap suku lain kan. Kita sering bilang orang Batak itu suaranya keras, orang Manado suka belanja segala macam. Dan hal yang sama juga berlaku kepada orang-orang di Kreta. Bahkan dalam bahasa Yunani itu ada satu kata namanya kretizo. Dan kata kretizo itu artinya adalah pembohong. Jadi dari namanya aja emang udah mengartikan. Ya, karena kretizo itu kan diambil dari akar kata Kreta kan. Jadi memang udah jadi kayak gimana ya? Udah jadi kayak label lah bagi orang Kreta untuk menjadi seorang pembohong. Kalau dibilang itu orang Kreta, pembohong gitu ya Pak? Iya, otomatis begitu. Nah, kenapa ayat ini masukin Paulus di dalam kitabnya? Karena dalam kata lain, Paulus berkata kepada jemaat, kepada Titus, bahwa orang-orang di Kreta tidak ada bedanya. Orang-orang Kristen di Kreta tidak ada bedanya dengan lingkungannya. Jadi dikatakan bahwa biarpun mereka mengenal Allah, di ayat 16, biarpun mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka terlalu disibukkan dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita, dengan ritual-ritual yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya mereka. Sampai mereka lupa bahwa yang diinginkan Allah adalah kehidupan yang ilahi. Berarti Kreta ini sebenarnya sangatlah
bobrok Sangat bobrok jemaatnya. Dan Titus ditaruh di situ, Pak Ben. Iya, Titus ditempatkan di situ. Padahal dia masih muda, tapi dia harus menasehati penatua di sana. Iya. Waduh. Dan bayangin aja, kalau udah pemimpinnya itu tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, ya gimana lu bisa expect anggota jemaatnya juga bakal hidup yang dengan benar? Kalau pemimpin aja tidak bisa menjadi contoh, ya gimana? Contoh seperti apa yang bisa mereka ambil? Maksudnya, lu pernah nggak nonton TV series judulnya The Ozark? Ozark? Nggak pernah ya? Enggak. Okay. Tapi itu aku pernah dengar kayaknya. Ya, itu di Netflix, oke. Well, kita kayak promosi Netflix jadinya. Jadi kalau Ozark itu berbicara tentang dua pasangan suami istri. Ya. Mereka aslinya adalah accountant, tapi kemudian mereka itu bekerja kepada drug dealer untuk mencuci uang. Nah, uniknya adalah itu udah 3 season sekarang. Mereka punya anak 2. Oke. Mereka selalu berkata, mereka berkata sama anak-anaknya, kami nggak jahat, kami hanya bekerja dengan orang jahat. Itu logikanya. Yeah. Nah, yang lucunya yang gue suka dari TV series ini adalah kayak itu penuh dilema banget. Karena pada akhirnya yang pasangan suami istri ini mereka kayak bingung gitu, gimana cara mereka mengajarkan apa yang baik kepada anak-anaknya, padahal mereka sendiri berasosiasi dengan drug dealer. Iya. Jadi hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan Kristiani. Gimana kita sebagai umat Tuhan, bisa hidup benar? Kalau kita di dalam rumah tangga saja kita berantakan. Ya. Apalagi sebenarnya anak-anak juga melihat dari orang tuanya. Iya, anak-anak melihat dari orang tuanya. Jadi kayak Ozark tadi kan, kalau mereka berdua aja membuat uang sebagai itu yang terutama, mereka juga bergaul sama orang-orang jahat, gimana mereka bisa ajarkan apa yang baik, menunjukkan apa yang baik kepada anak-anak mereka? Karena mereka tak orang tua aku aja kayak gini. Iya. Jadi ketika keluarga, gue pernah baca satu kutipan yang berkata bahwa negara itu naik turunnya negara dimulai dari kesuksesan keluarga. Dan kita akan lihat nanti bagaimana keluarga itu memainkan peranannya penting di dalam kitab Titus. Nah, kita akan kembali membahas itu nanti di episode selanjutnya. Jadi stay back, stay tune ya guys. Halo teman-teman, kembali lagi login di Facebook. What's on your mind? Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya di episode sebelum yang membahas tentang bagaimana peranan keluarga bisa begitu pentingnya ya dalam suatu jemaat atau kalau di sini dibilangnya mungkin kota ya, Pak Ben? Pulau. Oke. Bagaimana pentingnya peranan keluarga dalam jemaat? Kita bisa lihat dalam Titus 2. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Ini aku baca semua, Pak Ben. Coba kita sedikit aja. Apa judulnya? Headline-nya itu di situ. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Jadi itu agak luas banget ya. Dan dalam konsep household atau rumah tangga di dalam Paulus itu bukan sekadar ayah bapak anak, ayah ibu anak, tapi juga ayah, ibu, anak, dan juga hamba. Atau hamba itu adalah budak ya sebenarnya kata yang pasnya. Dan di sini Paulus memberikan kayak pedoman yang sangat-sangat kayak aplikatif banget untuk orang tua, untuk siapa lagi nih? Baik perempuan tua maupun juga perempuan muda. Lihat deh, kalau perempuan tua ayat 3. Ayat yang ketiga. Ayat 3 ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Ayat 4. Kalau perempuan muda gimana? Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi kalau kita lihat dari ayat 2, dari pasal 2 sebenarnya itu dibuka dengan nasihat kepada laki-laki yang tua. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan.
Yang mau Pak Pendeta katakan adalah semua nasihat yang diucapkan Paulus baik kepada laki-laki tua, baik kepada perempuan-perempuan tua dan juga perempuan-perempuan muda itu dia baru kayak berentetan gitu langsung dari atas ke bawah. Ada urutannya. Dan urutan ini menunjukkan bahwa setiap dari kita mempunyai kewajiban yang harus kita penuhi. Dan cara kita bertindak mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, mungkin kalau dari perpindahan dari laki-laki tua ke perempuan tua itu nggak terlalu. Tapi kalau lihat itu ayat perempuan tua ke perempuan muda itu kuat banget. Lihat nggak? Apa hubungannya? Contohnya, ayat 3. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Notice nggak di situ shifting ya? Jadi perempuan-perempuan tua itu nggak boleh bergosip, nggak boleh memfitnah, nggak boleh jadi hamba anggur. Mereka harus rajin beribadah dan juga cakap mengajar supaya perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya seringkali ketika kita berbicara mengenai gereja kita hanya fokus kepada keluarga-keluarga muda, kepada orang-orang muda, kepada siapa lagi nih, kepada orang-orang tua. Tapi kalau dalam dinamika penginjilan Paulus, terutama kehidupan bergereja, Paulus melihat komunitas sebagai satu entitas yang hidup, satu organisme yang hidup. Dan semua dari mereka itu mempengaruhi satu sama lain. Jadi kenapa perempuan-perempuan muda itu seringkali gagal membesarkan anak-anaknya, itu bukan kesalahan mereka doang. Tapi mungkin karena perempuan-perempuan tuanya itu suka memfitnah. Mungkin karena perempuan-perempuan tuanya itu tidak cakap mengajar. Itu luar biasa nggak apa yang dibilang sama Paulus di sini. So, how we behave, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita menasihati orang, cara kita melihat gereja itu harus berubah. Setiap dari kita itu mempunyai hubungan yang kuat antara satu sama lain. Jadi sikap kita itu dapat mempengaruhi orang lain juga. Iya, makanya gue secara pribadi gue nggak terlalu setuju sama satu gereja yang isinya orang muda semua. Oh iya ya, ada ya Bapak. Ada gereja, well, it's a good thing, tapi pada saat bersamaan bukan itu dinamika yang Tuhan cari. Dinamika yang Tuhan inginkan adalah ketika setiap generasi ini belajar untuk mendidik generasi sebelumnya. Perempuan-perempuan tua, ya mereka harus tahu tempat mereka. Rajin beribadah. Mereka harus tetap menjadi fondasi, tapi pada saat bersamaan mereka juga harus bisa mengajar perempuan muda di dalam mengasihi suami dan anak-anak mereka. Ada lanjutannya lagi ya, hidup bijaksana, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan lain-lain. Dan uniknya adalah baik hati dan taat kepada suaminya. Selanjutnya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Well, kenapa tiba-tiba muncul kata firman Allah? Bukannya berhubungan juga Bapak. Karena semuanya berhubungan. Jadi firman Allah itu bukan berkhotbah loh. Itu menarik kan, firman di situ nggak ada dibilang bahwa laki-laki itu harus berkhotbah, nggak ada juga dibilang perempuan harus berkhotbah. Tapi ketika perempuan yang muda hidup dengan menghidupi firman Allah. Bukan. Ketika perempuan muda hidup berdampingan dengan bahagia bersama suaminya dan juga anak-anaknya, firman Allah itu nggak dihujat. Gue pernah, mungkin pasti lebih pernah waktu Global Youth Day pasti sering pakai kaos kan be the sermon kan? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Dulu kan itu populer banget kan, tapi konsep be the sermon itu bukan kita secara pribadi sebenarnya, tapi kita sebagai rumah tangga Tuhan. Itu menarik. Kemudian ayat 7. Kemudian nasihat sama juga diberikan kepada orang muda, ayat 6. Ayat 6 dulu ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini menarik. Pertama, Paulus melanjutkan dengan orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Tetapi kemudian ayat 7, itu ada shifting dia. Dan jadikanlah dirimu sendiri. Ini siapa dirimu sendiri? Apakah orang-orang muda di Kreta atau ini kemana Pak Pen? Aku juga bingung. Entah itu ke Titus kah atau ke Titus? Oh ya.
Oke, jadi itu uniknya. Karena dia masih orang muda juga. Karena dia masih orang muda. Dan oke. dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri kepada Titus suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Artinya apa? Paulus mengerti bahwa orang mungkin nggak bisa baca Alkitab yang kita punyai. Yang mereka baca itu diri kita, pengendalian diri kita, terutama keluarga yang Tuhan telah berikan. Tapi aku ada kontra nih Pak Pen. Kenapa? Aku sering banget mendengar kata-kata kita udah buat baik, tapi tetap aja tuh ada orang yang ngomongin hal-hal buruk tentang kita. Itu pendapat Pak Pen gimana? Mungkin karena kita fokusnya pada perbuatan baik. Kita merasa bahwa cara kita mengabarkan Injil dengan berbuat baik. Tapi kata Paulus bukan itu intinya. Intinya adalah menjadi orang yang benar, membina keluarga yang bahagia, yang soleha dan juga sakinah. Itu penekanan utamanya. Iya. Dan bagi orang muda supaya mereka itu hidup di dalam pengendalian diri. Tetapi yang paling kontroversial itu di dalam buku Titus itu adalah ayat 9. Bisa baca ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Nah, ini yang paling penting. Hamba-hamba, kalau dalam bahasa aslinya yang kata digunakan adalah budak. Ingat tadi bahwa pertobatan di dalam gereja mula-mula itu terjadi dalam family connection atau hubungan keluarga. Termasuk budak sebenarnya. Kenapa budak ini ambil kendali, berpengaruh gitu? Karena pada waktu itu kekristenan satu-satunya agama di mana mereka melihat budak ketika di luar lu budak. Tapi begitu lu masuk dalam perbaktian, everyone is equal. Dan konsep ini juga diulang-ulang berkali-kali dalam tulisan Paulus. Di dalam Kristus tidak ada budak, tidak ada tuan, tidak ada orang kafir, tidak ada orang Yahudi, semuanya sama. Jadi itulah yang membuat gereja Kristen itu berbeda. Tapi pada saat bersamaan, Paulus tidak berbicara explicitly terhadap kebiasaan perbudakan. Dia justru seakan-akan kayak mendorong, nggak sih? Coba dia baca. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Kalau kita baca sejarah perbudakan di Amerika, pasti lo bakal kaget deh kalau mereka gunakan ayat ini untuk membenarkan perbudakan. Membenarkan perbudakan. Ya, untuk justify perbudakan. Kenapa? Karena kata Paulus, seorang hamba itu nggak boleh, harus selalu taat, nggak boleh membantah. Tapi kayaknya mereka miss poin utama dari ayat ini, yaitu ayat ini bukan membenarkan perbudakan, tapi ayat ini justru berkata untuk semua budak, you need to live a godly example. Supaya apa? Supaya Tuanmu melihat kasih Kristus ada di dalam diri kamu. Jadi ini ada kayak repetitif, ada pola yang diulang-ulang, tema yang diulang-ulang di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10, bahwa untuk semua anggota keluarga hidupkanlah kehidupan ilahi. Tunjukkanlah teladan Kristus. Kenapa? Ya, karena itulah metode penginjilan yang paling mudah untuk menjadi orang yang harmonis, tidak berbantah-bantah. Beristri satu, puas dengan apa yang kita miliki, puas dengan apa yang kita yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan berambisi, pengendalian diri juga, karena itu yang terbaik. Begitu. Jadi Paulus ingin supaya setiap anggota keluarga menjadi alat penginjilan. Begitu. Nah, mungkin kamu bingung ya, gimana sih nanti? Apa sih relevansinya? Coba kita masuk ke dalam Titus 2 ayat 1 ayat 11 sampai 13. Aku baca ya, Pak Pen. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan
penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke, itu menarik ya. Karena apa? Ayat 11 dikatakan karena kasih karunia Kristus Allah yang menyelamatkan kita. Tetapi kemudian kasih karunia ini mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan juga keinginan-keinginan duniawi. Kalau kita mendengar keselamatan, biasanya apa yang muncul di pikiran kamu? Keselamatan. Adanya pengorbanan. Pengorbanan Kristus, oke, masuk surga. Masuk surga. Iya, tapi dalam teologi Paulus bukan itu keselamatan. Oke, apa tuh Pak? Keselamatan itu artinya kita dididik untuk meninggalkan semua keduniawian menuju wujud ilahi yang sebenarnya. Oke, dan pola yang sama juga kita temukan di dalam 3 ayat 2. Titus 3:2, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi hidup yang kekal itu bukan mengenai hidup di surga selama-lamanya, tapi hidup dengan damai di sini. Menjadi orang yang tidak bergosip, menjadi orang yang tidak memfitnah, tidak bertengkar, tidak berselisih, orang-orang yang tidak jahil, yang tidak dikuasai hawa nafsu, tidak dikuasai keinginan. Artinya, apa yang kita percayai itu harus menjadi pengetahuan yang merubah hati kita. Kayak lagunya Tulus, aku yang dulu bukan yang sekarang. Jadi ada perubahan ya, ada perubahan. Waduh. Ya kalau kita sebagai orang Advent masih suka bertengkar di gereja, masih suka bertengkar di keluarga, masih suka saling berbantah, artinya apa? Injil itu nggak mengubahkan. Ini sebenarnya dalam banget loh Pak Pen. Iya. Menegur aku banget juga sebenarnya, ini dari tadi tertampar sepertinya. Karena aku jadi udah tahu ini, jadi kan harus dilakuin kan tadi kata Pak Pen. Iya. Bukan hanya mengetahui ya tadi Pak Pen bilang, tapi dibuat gitu, diperbuat. Terutama ayat 2 itu kan keras banget kan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kenapa? Karena kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi keselamatan bukan sekadar mengenai masuk surga segala macam, enggak. Tapi kehidupan yang abadi adalah kehidupan yang dimulai dari sini. Keabadian itu dimulai ketika kita menerima siapa Yesus dan menginkorporasikan dan menghidupkan perilakunya dan juga sifatnya dan juga kasihnya. Jadi gimana caranya supaya kita menjadi penginjil? Oke, seperti jemaat di Kreta dan juga seperti Titus. Simpel. Hidup damai dalam komunitas, itu aja. Ramah kepada tetangga, ramah kepada teman, ramah kepada sahabat. Terutama dalam keluarga dulu ya Pak. Terutama dalam keluarga. Kalau keluarganya sudah rukun, akan lebih mudah mungkin untuk menjangkau yang lain. Iya, betul itu. Ya, jadi keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat itu harus selalu kuat. Harus selalu teguh di dalam Kristus. Karena apa? Karena kalau itu lemah, Injil itu kehilangan kekuatan. Karena tadi kan dibilang sama Paulus kan di dalam Titus 2 ayat 5 kan, agar firman Allah jangan dihujat orang. Gimana mungkin kita bisa menyatakan kebaikan ke Yesus kalau keluarga kita aja nggak bahagia? Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan Injil itu kalau kita itu dikenal sebagai pembuat onar di tempat kerja, yang berantem dengan semua orang, yang menjadi orang toksik? Iya kan? Kan itu kan kayak satu hal yang berbeda. Jadi yang kita perlukan adalah pengetahuan yang merubahkan kita. Begitu. Oke. Jadi kita udah banyak banget belajar nih. Tapi kalau dari Papen sendiri, apa yang Papen bisa dapat dari Titusnya? Kan kita ngebahas tuh orang-orangnya yang ada di dalam Kreta itu sendiri. Well, yang Pak Pendeta mau bilang sih bahwa memang panggilan Titus ke Kreta itu bukan satu hal yang mudah sih. Nah masalahnya kita nggak ada info apakah akhirnya Titus itu sukses di Kreta atau enggak. Kita nggak tahu. Tapi
Kalau menurut Pak Pendeta pribadi, dia pasti bisa di sana. Oke. Dengan semua track record yang dia miliki, dengan kepribadian dia yang juru damai dan tidak suka bertengkar. Tapi inilah yang Pak Pendeta suka, nasihat terakhir Paulus kepada Titus itu luar biasa. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Itu di mana, Pak Pen? 2 ayat 7 sampai 8. Oh. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat disebarkan tentang kita. Iya, apalagi dia mau apa ya, memberitahukan semua pesan-pesan ini tuh banyak banget loh sebenarnya, yang mungkin kita sendiri tanpa kita sadar kita melakukannya juga gitu. Iya. Dan dia berarti harus sempurna, tidak ada celah juga supaya ya dia bisa memberitahu ke orang lain seperti itu juga gitu kan. Iya. Berarti kita bisa tahu lah ya sifat Titus itu yang dilihat dari Paulus seperti apa. Iya. Gitu. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita menghidupi teladan dari Titus? Sudah nggak kita kayak seperti Titus, berani bekerja di daerah yang penuh konflik? Konflik ya Pak. Baik Ini itu, tuh kata-kata apa ya, yang siapakah yang akan kuutus bukannya? iya, siapakah yang aku utus? Ini aku utuslah aku. Ya, aku Mau jadi nggak kita keinget mengatakan kata-kata hal yang itu. sama? Oke. Rahel. Oke, dari aku sendiri sih, aku sebenarnya dapat banyak banget pelajaran ya, terutama yang paling kena itu tuh tadi di bagian ini Pak Pen. Bahwa anak-anak juga memegang peran dalam apa ya, suatu keluarga. Kan jadi aku ngerasa, oh berarti aku juga sebenarnya dilihat sama orang-orang tua, dilihat sama orang-orang yang lebih muda mungkin. Jadi emang sifat kita sangatlah mempengaruhi orang lain. Iya. Gitu. Apa yang kita perbuat, pilihan yang kita ambil, gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang kalau ada anak muda, kita ada sedikit naif, kita beranggapan karena kita tahu teknologi, kita yang paling fasih dalam segalanya. Oke, kita anggap kalau orang tua itu jadul semuanya, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi gimana, Titus 2 itu jadi kayak pengingat pada kita bahwa semua dari kita itu bagian dari keluarga. Oke, dan keluarga itu harus belajar untuk saling mendengarkan satu sama lain dan bertumbuh bersama-sama. Oke, terima kasih nih Pak Pen, kita udah jadi banyak belajar lagi tentang firman Allah. Nah, kita sampai sini aja ya Pak Pen. Oke. Mungkin bisa ditutup dalam doa Pak Pen. Kita berdoa. Bapa di surga, sama seperti Titus menerima panggilanmu untuk menginjil di Kreta, kami memohon agar orang-orang muda yang lain dapat menjawab panggilan demikian Tuhan. Ajarlah kami semua untuk hidup sebagai teladan dan menggunakan rumah tangga kami masing-masing sebagai alat kesaksian yang terkuat ya Bapa. Inilah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Pak Pen. Terima kasih, Rahel. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja episode kali ini. Dan aku mau ingetin lagi nih, jangan sampai kalian lupa untuk cek terus Facebook atau website atau YouTube dari Hope Channel Indonesia, supaya kalian jangan ketinggalan episode yang terbaru dari Facebook atau acara-acara yang lain. Karena nggak ada yang nggak menarik ya dari Hope Channel ini, Pendeta. Nggak ada yang nggak menarik, berarti semuanya menarik ya? Semuanya menarik, Pak Pen. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.